Halo teman-teman Bali Sruti, jadi saat ini saya sedang bersama Mbak Sundari dari UPTD PPA Kota Denpasar. Nah tadi Mbak Sundari sudah membawakan materi tentang pemantauan, pendekatan, dan pendampingan secara psikologis kepada korban. Yang jadi pertanyaan ya Mbak Sundari, bagaimana sih nantinya cara dan sikap sekolah perempuan dalam menghadapi pengaduan? Jadi tadi kan acaranya mengenai sekolah perempuan. Mungkin kalau untuk proses pengaduan, sikapnya ibu-ibu yang sudah ada SK ini yang sekarang harus sudah bekerja, itu mungkin pertama pengaduan memang dari masyarakat. Nah, ibu-ibu bisa jemput bola ke wilayah-wilayah di mana atau yang terindikasi kekerasan. Kemudian dari situ penjangkauan korban tadi, kemudian pengelolaan kasus. Nah, di sana nanti kita bisa lihat kasusnya yang termasuk kasus apa. Terus kemudian yang urgent dibutuhkan oleh korban itu apa. Walaupun misalkan kasusnya kekerasan seksual dan itu harus segera visum apa segala macam. Cuman kalau misalkan korbannya masih mentalnya drop, kita nggak bisa juga buat ngajak ke rumah sakit karena pasti ada kendala-kendala yang entah karena psikologisnya drop jadi bisa pingsan atau seperti apa. Jadi kita harus lihat dulu, kita harus bisa memilah yang mana yang lebih urgent gitu. Terus kemudian setelah itu kalau memang dibutuhkannya penampungan sementara atau shelter, nanti bisa juga. Kemudian yang terakhir pendampingan sampai di kalau misalkan ibu-ibu di sekolah ini, ibu-ibu sekolah bisa datang ke kantor kita. Nah, nanti dari kita di UPTD mungkin berlanjut ke proses hukum atau yang lainnya, begitu kurang lebih. Iya, berarti udah rinci sekali ya dijelaskan oleh Mbak Sundari. Nah, Mbak Sundari, bagaimana sih cara untuk menghadapi yang mengalami trauma? Oke, jadi untuk ibu-ibu yang ikut sekolah perempuan ini kan ibu-ibu yang tahu gimana situasi di masyarakat, di lapangan seperti apa, karena kan akan jemput bola. Nah, kalau ada korban kekerasan, entah itu fisik, psikis, pasti kan memiliki trauma, pasti punya trauma pada akhirnya setelah kejadian itu. Nah, di sana itu ibu-ibu bisa caranya mereka, gimana seni bicaranya mereka untuk membuat supaya para korban itu bisa bercerita. Namun trauma itu kan harus ada pemeriksaan lebih lanjut ya. Jadi kan ada tingkatan trauma itu kan biasanya psikolog dan psikiater. Nah, emang itu harus ahli yang menyelesaikan trauma itu. Namun selama saya ikut bergabung di UPTD ini, menurut para ahli trauma itu tidak bisa hilang, tapi mungkin bisa berkurang dengan cara si korban ini bisa mengontrol dirinya gitu. Nah, jadi memang itu harus terus dilakukan konseling atau pemeriksaan di ahlinya, misalkan di psikolog atau psikiater. Nah, balik lagi ke peran ibu-ibu perempuan ini, sekolah perempuan ini, jadi di sana kita juga butuh ibu-ibu sekolah perempuan untuk membantu melihat situasi di masyarakat, ada yang membutuhkan penanganan kita, jadi dirujuk ke kita gitu, supaya kita sama-sama membantu korban-korban kekerasan itu supaya tidak trauma, begitu kurang lebih. Oke, ya berarti jadi sudah disampaikan banyak sekali insight-insight oleh Mbak Sundari. Terima kasih banyak Mbak Sundari atas waktunya. Next time kita berbincang lagi ya. Baik, ditunggu. Iya.